Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita kembali melanjutkan pelajaran kita masuk pada subtema 2 pembelajaran 6. Apakah anak-anak semuanya sudah siap belajar? Pastikan alat tulis dan bukumu telah siap ya. Sebelum belajar, mari membaca doa belajar. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Hari ini kita memiliki 3 tujuan pembelajaran. Mudah-mudahan anak-anak semua dapat mencapai tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Kita masuk pada materi pertama mengenai kalimat ajakan. Perhatikan teks berikut ini. Mari membaca teks berikut ini dengan teliti. Kemudian, temukan kalimat ajakan yang ada pada teks ini. Wajib belajar. Mari kita laksanakan wajib belajar. Putra-putri tunas bangsa harapan negara. Wajib belajar cerdaskan kehidupan bangsa untuk menuju masyarakat adil sejahtera. Gunakan waktumu, isilah hidupmu. Tekunlah belajar, giatlah bekerja. Berantas kebodohan, perangi kemiskinan. Habis gelap, terbit terang, hari depan cerlang. Ayo kita giatkan wajib belajar. Jangan putus tengah jalan, marilah tamatkan. Tanam ilmu, sekarang petik hari depan. Cerdas, terampil, berwibawa penuh daya cipta. Gunakan waktumu, isilah hidupmu. Tekunlah belajar, giatlah bekerja. Jadikan tunas bangsa inti pembangunan. Adil, makmur, sejahtera, merata, bahagia. Apakah anak-anak bisa menemukan kalimat ajakan pada teks ini? Coba anak-anak baca sekali lagi. Jika sudah membacanya, coba anak-anak semua menggaris bawahi kalimat ajakan yang ada pada syair lagu tadi. Perhatikan, di situ ada kalimat ajakan. Masih ingatkan kalimat ajakan? Ya, diawali dengan kata ayo, mari, atau yuk. Seperti yang kalian lihat, di situ ada kalimat yang telah Ustazah garis bawahi. Nah, inilah kalimat ajakan yang ada pada syair lagu tadi ya. Kita lanjut pada materi berikutnya, yaitu mengenai pengamalan sila Pancasila. Ya, perhatikan gambar ini adalah gambar anak yang sedang bermusyawarah. Musyawarah termaksud dalam penerapan sila keempat. Mereka bermusyawarah mengenai kegiatan gotong royong. Nah, kegiatan gotong royong merupakan penerapan sila kelima. Nah, jika kita melihat contoh tadi, anak-anak bisa membaca teks berikut ini mengenai pengamalan sila keempat dan sila kelima. Kita lihat pengamalan sila keempat pada tempat bermain. Perhatikan. 1. Bermusyawarah tentang aturan permainan. Kemudian, tidak memaksakan kehendak saat membuat aturan permainan. Lalu, menghargai perbedaan pendapat dalam bermain. Dan menerima keputusan hasil musyawarah dengan lapang dada. Nah, jadi inilah contoh penerapan pengamalan sila keempat Pancasila di tempat bermain. Selanjutnya, kita lihat pada penerapan sila kelima pada tempat bermain. Yang pertama, bergotong royong membersihkan tempat bermain. Yang kedua, tidak bermain curang saat bermain atau bermain secara adil sesuai peraturan. Yang ketiga, berbagi makanan dan minuman secara adil dengan teman. Apakah anak-anak semua sudah paham? Coba anak-anak membaca kembali sendiri mengenai contoh pengamalan sila keempat dan kelima Pancasila ini ya. Ya, materi selanjutnya mengenai membandingkan dan mengurutkan bilangan seperti yang kita pelajari pada pembelajaran 3 dan 4. Ya, perhatikan contoh yang pertama.
Penonton acara pentas seni cukup banyak. Pada acara pentas seni juga diundang warga dari perkampungan lain. Bagian konsumsi penyediaan kotak makanan dan minuman. Ada 362 kotak makanan, ada 356 kotak minuman, dan ada 348 botol air mineral. Seperti yang telah kita pelajari pada pembelajaran 3 dan 4, cara untuk mengurutkan beberapa bilangan dengan membandingkan nilai ratusan, puluhan, dan satuannya. Perhatikan bilangan 362, 356, dan 348. Lihatlah nilai ratusan, puluhan, dan satuannya. Coba lihat, nilai ratusannya sama, yaitu sama-sama 300. Ya, nilai puluhannya sama atau tidak? Ya, tidak sama ya. Yang mana yang paling kecil? Ya, 40, 50, lalu 60. Maka jika kita urutkan bilangan tersebut dari yang terkecil hingga terbesar adalah 348, 356, lalu 362. Nah, sekarang mari kita lihat contoh latihan soal agar lebih memahami pelajaran kita tadi. Nomor 1, bacalah teks berikut ini. Pandemi COVID-19 masih belum berakhir. Untuk menghindari agar kita tidak terpapar virus ini, kita selalu dianjurkan untuk menjaga protokol kesehatan dalam kegiatan sehari-hari. Ayo terapkan 3M, menjaga jarak, mencuci tangan, menghindari kerumunan, untuk mengurangi penyebaran COVID-19. Nah, pada teks ini terdapat kalimat ajakan. Coba anak-anak tuliskan kalimat ajakan yang terdapat pada teks bacaan ini. Ya, kalimat ajakan pada teks tadi yaitu, ayo kita terapkan 3M, menjaga jarak, mencuci tangan, menghindari kerumunan untuk mengurangi penyebaran COVID-19. Ustazah ingatkan kembali kalimat ajakan bisa ditandai dengan kata ayo atau mari atau yuk. Lalu menggunakan bahasa yang sopan dan diakhiri dengan tanda seru. Soal nomor 2, pasangkan sikap pada gambar dengan sila yang sesuai. Gambar pertama yaitu orang atau siswa yang sedang membersihkan kelas bersama-sama. Gambar yang kedua yaitu siswa yang sedang berdiskusi membicarakan sesuatu atau sedang bermusyawarah. Bisakah anak-anak memasangkan gambar ini sesuai dengan silanya? Coba anak-anak pasangkan dulu. Ya, mari sesuaikan jawabanmu dengan jawaban ini. Jadi, gambar yang pertama itu adalah sila kelima, menunjukkan penerapan sila kelima. Dan gambar yang kedua menunjukkan penerapan sila keempat. Ya, contoh soal nomor 3, urutkan bilangan-bilangan berikut dari yang terkecil sampai yang terbesar. 453, 467, dan 446. Sebelum melihat jawaban, coba anak-anak mengerjakannya terlebih dahulu sendirian ya. Mari sesuaikan jawabanmu dengan jawaban berikut ini. Ya, Ustazah ingatkan kembali agar dapat membandingkan atau mengurutkan bilangan, maka yang perlu kalian perhatikan adalah nilai tempatnya, ratusannya, puluhannya, dan satuannya. Ya, di sini Ustazah telah memaparkan mengenai nilai tempat dari bilangan-bilangan tadi. Perhatikan, apakah nilai ratusannya sama? Ya, sama ya, yaitu 400. Nah, kalau sama nilai ratusannya, sekarang kita lihat pada bagian puluhannya. Apakah nilai puluhannya ini sama? Ya, berbeda ya. Coba sebutkan dari yang terkecil hingga yang terbesar. Nah, nilai puluhan yang terkecil yaitu 40, kemudian 50, lalu 60. Sehingga jika kita mengurutkan bilangan dari yang terkecil hingga yang terbesar yaitu 446,
lalu 453 dan 467. Mudah-mudahan anak-anak semua dapat memahami pelajaran kita hari ini. Sekian dulu hari ini. Semoga dapat dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.